Sebelumnya saya mau cek suara. Apakah suara saya jelas terdengar? Ya, Pak Mulyadi. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Halo? Ya. Jelas, Pak? Halo? Jelas, Pak. Ya Pak, jelas Jelas, Pak. jelas, Pak, jelas. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya saya perlu ngecek suara dulu sebentar ya. Saya live sebentar. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu semua. Problemnya saya nggak bisa dengar suara Anda ini. Suara dokter terdengar dokter sama kami. Halo? Ya, siap. Halo, Pak. Terdengar jelas. Baik. Halo. Oke, sudah jelas, Pak. Sudah kedengaran. Baik, kita mulai ya.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih dalam rangka Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat Anda semua yang hari ini bergabung dengan saya mata kuliah manajemen strategi Islami, ya. Jumlah pertemuan kita sebagaimana arahan dari sekretariat berjumlah 6 kali, dan setiap 1 kali pertemuan itu akan diisi dengan 2 materi sekaligus dan tidak ada UTS. Kemudian nanti diakhiri dengan ujian akhir semester, ya. Saya mau share materi kita semua ke room chat. Anda boleh mendownloadnya. Kemudian ada beberapa di dalam slide itu juga sudah saya sampaikan beberapa buku yang bisa di-download dalam bentuk e-book, ya, dan itu bisa menjadi bahan bacaan Anda semua dalam rangka memperdalam mata kuliah manajemen strategi Islami. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, ya. Saya Yandri. Saya lahir Idul Fitri, lalu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Ekonomi lebih banyak berkaitan dengan ekonomi pembangunan. Kemudian saya juga mengampu manajemen strategi di S1, ya. Lalu manajemen UMKM termasuk. Nah, di S2 saya diberi amanah oleh Pak Kaprodi kita itu untuk mengampu mata kuliah manajemen strategi Islami. Lalu juga saya mengampu mata kuliah manajemen strategi organisasi publik. Nah, beberapa riset dan publikasi yang saya lakukan itu lebih banyak berkaitan dengan ekonomi publik, dan persentuhan saya dengan ekonomi di bidang private sector itu di program studi S1 manajemen dan di program studi S2 keuangan syariah, ya. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan pada Anda semua tentang materi-materi umum yang berkaitan dengan manajemen strategik, dan kemudian nanti diperdalam dengan manajemen strategi Islami. Apa bedanya manajemen strategi Islami dengan manajemen strategi konvensional, itu nanti akan sama-sama kita bahas. Kemudian di akhir pertemuan atau di akhir-akhir pertemuan, Anda semua nanti akan saya bekali dengan teknik analisis berupa tools analisis untuk analisis manajemen strategi, ya. Ini our menu. Ini menu kita selama pertemuan mendatang. Hari ini kita akan mempelajari tentang konvensional teori di dalam strategic planning, ya. Kemudian di sesi kedua nanti setelah sesi konvensional teori dan dalam strategic planning itu, kita akan mempelajari tentang pendekatan baru di dalam
manajemen strategi, ya, yaitu pendekatan kelembagaan baru atau new institutionalism, ya. Jadi sebenarnya new institutionalism itu adalah pergeseran dari teori konvensional manajemen strategik yang hari ini banyak diterapkan di dalam dunia praktis pengambilan keputusan, terutama terkait dengan strategic planning. Nah, di minggu depan kita akan mempelajari tentang masalah-masalah fundamental di dalam konvensional strategic management, ya, yang masalah-masalah itu memunculkan gerakan para teoretikus, terutama di kalangan akademisi di bidang ekonomi syariah, tentang perlunya satu konsep baru yang memungkinkan para praktisi mempertimbangkan tentang implementasi strategic planning di dalam praktek-praktek bisnis mereka dalam perspektif Islam, ya. Nah, kemudian minggu depan juga akan kita lanjutkan dengan konsep, nilai-nilai dan kerangka kerja di dalam manajemen strategik Islam, ya. Kemudian di pertemuan setelahnya 2 minggu ke depan kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam, ya, dan operasinya di dalam perencanaan strategi. Nah, di pertemuan akhir juga setelahnya kita akan mempelajari tentang beberapa teknik analisis, terutama software yang berkaitan dengan perencanaan strategi dan formulasinya. Saya berharap dengan membekali Anda semua dengan tools dalam perencanaan strategi itu jadi bekal untuk Anda semua dalam menyusun proposal tesis atau melakukan penelitian tesis Anda di akhir masa studi. Nah, di sela-sela pertemuan kita akan ada latihan-latihan. Latihan pertama hari ini tentu saja nanti akan ada PR yang mesti Anda kerjakan dan dikumpulkan minggu depan, atau paling tidak sebelum sesi kuliah kita berakhir. Dan di sela-sela kuliah kita juga Anda akan ditugasi untuk melakukan review paper terhadap beberapa makalah internasional yang bersumber dari jurnal internasional, dan itu nanti saya sediakan satu Google Drive, di mana di Google Drive itu sudah tersedia lebih dari 30 atau 40-an papers yang bisa Anda review. Lalu yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus ini berbasis data empirik, ya, yang menggunakan tools atau software di bidang perencanaan strategik dan formulasinya. Tetapi sebelum Anda semua mengerjakan tugas itu, tentu saja itu nanti kita melakukan simulasi terhadap tools itu supaya teman-teman bisa mengerjakannya, ya. Kira-kira ini daftar menu yang kita pelajari. Kalau ada komentar, ada tanggapan atas daftar menu makanan ini, boleh sebelum kita memulai diskusi kita. Silakan. Assalamualaikum Pak, izin. Silakan. Ya, Pak, kalau untuk examination gitu, untuk kayak ada pre-test gitu atau post-test gitu setelah mata kuliah, atau gimana Pak? Menurut tadi yang Bapak mau review jurnal dan lain halnya itu. Oke, di dalam mata kuliah kita nggak ada pre-test, yang ada hanya post-test, ya. Dalam hal ini ujian akhir. Nah, oleh karena itu nanti setelah sesi kuliah kita ya langsung ujian akhir. Nah, adapun tentang paper review itu tugas harian kita, tugas mingguan yang mesti Anda kerjakan. Nah, ada tugas-tugas yang sifatnya individual dan juga tugas-tugas yang sifatnya kelompok. Misalnya itu studi kasus, ya, yang hari ini nanti di akhir sesi akan saya jelaskan, itu individual. Nah, yang paper review yang berbasis
jurnal internasional, itu kelompok. Lalu yang case study itu juga kembali ke tugas individual, ya. Baik, Pak. Kalau untuk tugas sendiri, Pak, itu dikumpulkan di ketua kelompok atau langsung lewat email ke Bapak? Sebaiknya di-pool dulu di satu orang di satu folder, ya. Nanti akan ada instruksinya di bagian akhir slide ini, ya. Kenapa? Karena supaya nggak ngacak. Karena kan saya mengampu mata kuliah itu banyak, ya, Bu. Jadi saya tuh harus mengidentifikasi satu persatu gitu, sehingga email itu adalah email saya yang saya sediakan untuk mahasiswa dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Sehingga kalau nggak di-pool dulu di satu orang, itu nanti saya nggak bisa bedakan ini kelas yang mana gitu kan. Sehingga kalau di-pool di satu orang saya jadi lebih mudah, ya. Ya. Kalau seperti itu berarti seperti biasanya sih Pak, di kelas 5 juga seperti itu. Jadi setiap ada tugas dari dosen, kita memang kumpulkan di ketua kelas, kemudian memang dikasih deadline dari dosennya untuk time limitnya hari apa gitu. Baru saya kirimkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan dosen gitu Pak. Kalau memang, maksudnya gini, kita sepakati dulu dari awal agar tidak ada agar teman-teman bisa mengetahui dan kita bisa komitmen dengan kesepakatan awal gitu. Jadi nanti tidak ada lagi yang terlambat dan lain halnya gitu Pak. Oke, ya. Oke, saya kira kita sepakati itu, ya. Baik ya, kita akan mulai. Kita akan mulai sesi kuliah pagi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mempelajari manajemen strategi Islami, kita tampaknya perlu mempelajari dulu teori-teori konvensional tentang manajemen strategi secara umum, ya. Teori-teori konvensional maksudnya apa? Teori-teori yang di luar dari perspektif Islam, ya. Saya nggak tahu background S1 Anda semua apa, tapi rasanya materi ini jadi penting saya berikan lebih dulu supaya kita punya keseragaman persepsi tentang manajemen strategi yang konvensional, ya. Nah, e-book sudah tersedia dan bisa diunduh pada Google Drive yang sudah saya sediakan, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi di dalam manajemen strategi konvensional, mereka menyebut strategi itu banyak sekali definisinya, ya, banyak sekali definisinya. Kalau kita lihat yang berhasil saya identifikasi, strategi dalam perspektif manajemen strategi konvensional itu setidaknya ada 8, ya, ada 8 cara pandang dalam melihat konsep strategi. Misalnya ada pakar atau teoritikus yang menyebutnya sebagai tujuan yang mau dicapai, ya. Kemudian ada di samping itu dia juga menyebutkan misalnya upaya siapa dalam hal ini? Upaya pimpinan organisasi, ya, untuk mengkomunikasikan apa saja yang dikerjakan, ya. Lalu oleh siapa yang mengerjakannya, terus gimana cara mengerjakannya, terus juga berkaitan dengan kepada siapa hal-hal itu dikomunikasikan, ya. Apakah cukup ke dalam ke anggota organisasi ataukah perlu misalnya anggota di luar organisasi atau katakanlah publik mengetahui strategi organisasi, ya. Ini jadi penting, kenapa? Karena strategi di sini itu bermakna umum, ya. Bukan hanya kalau kita lihat yang ini, ya, yang pertama ini umum, bukan hanya strategi yang mengarah pada private sector, tapi juga public sector, misalnya kepada pemerintah misalnya atau lembaga-lembaga publik, gitu kan. Nah, kalau lembaga publik, strateginya mesti diketahui oleh publik. Misalnya pemerintah daerah punya dokumen rencana jangka menengah pembangunan daerah, ya. Dan itu
diatur melalui peraturan daerah. Karena diatur melalui peraturan daerah, maka publik perlu tahu. Nah, itu maksudnya kepada siapa hal-hal itu dikomunikasikan, ya. Kalau untuk private sector, karena memang apa namanya dia dikuasai oleh pemegang saham, maka strategi itu perlu dibagi, ya, atau perlu diketahui atau perlu dikomunikasikan kepada para pemegang saham misalnya, ya. Dalam hal yang lain, strategi juga bisa dipandang sebagai suatu peralatan komunikasi. Ya, jadi dia alat komunikasi. Alat komunikasi untuk apa? Alat komunikasi antara pimpinan organisasi dengan anggota organisasi. Ya, ada pandangan lain yang ketiga itu, ya. Jadi upaya siapa? Ini masih upaya organisasi, ya. Memanfaatkan atau mengusahakan agar bisa mempengaruhi lingkungannya, ya, serta memilih upaya pengorganisasian internal. Jadi strategi itu dipandang sebagai upaya mempengaruhi lingkungan organisasi. Supaya apa? Supaya kita tetap on the track berdasarkan strategi yang sudah ditetapkan. Ya, baik jangka pendek, menengah, panjang, dan seterusnya. Ada juga pandangan yang mengatakan suatu pernyataan, ya, yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu bisa bekerja sama dalam organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi. Jadi jelas nih, ya. Jadi ada upaya kerjasama di dalam anggota organisasi supaya anggota organisasi itu satu frekuensi, satu persepsi tentang bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya. Ya. Pandangan lain juga ada yang mengatakan sekumpulan komitmen. Ya. Terus terang saya lebih suka dengan pandangan ini. Ya. Jadi strategi itu adalah sekumpulan komitmen, ya, atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi. Kompetensi itu maksudnya sumber daya, ya, sumber daya yang ada di dalam organisasi dan sekaligus mendapatkan keunggulan bersaing organisasi. Jadi strategi sekumpulan kumpulan komitmen dari anggota organisasi. Dan komitmen itu terintegrasi dan terkoordinasi, ya, dan bahkan harus kredibel, ya, atau terpercaya. Karena bisa jadi ada komitmen tapi komitmennya itu enggak kredibel atau enggak terpercaya, ya. Bentuknya apa? Komitmen iya, tapi enggak diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Misalnya dari setiap anggota organisasi untuk sama-sama satu persepsi tentang bagaimana upaya pencapaian organisasi mereka, gitu, ya. Pandangan lain, strategi dipandang sebagai sebuah upaya problem solving, ya, dan strategi dianggap sebagai standar problem solving. Jadi kalau sudah tertulis satu organisasi memiliki strategi, maka strategi itu dianggap sebagai instrumen atau bukan instrumen atau standar, ya, standar atau acuan dari masalah-masalah yang mereka hadapi, ya. Yang berikutnya, yang hijau, ya, pandangannya mengatakan rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang, ya, untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan organisasi dan sekaligus benefit bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, saya membedakan, ya, yang blok bertanda kuning, yang hijau dengan yang hijau, ya, itu beda nih, ya, beda. Nanti kita akan lihat di mana posisi perbedaannya, dan yang kuning ini masuk ke dalam kelompok pandangan
teori manajemen strategi yang mana ya. Nanti kita sama-sama jelaskan. Yang terakhir adalah sekumpulan komitmen dan sama ini tadi ya, sama ini. Jadi ini nanti digeser nih ke yang hijau ya. Nah, yang kuning itu lebih pada strategi manajemen strategi atau teori manajemen strategi konvensional ya. Tetapi yang hijau itu nanti akan kita pelajari tentang manajemen strategi dengan pendekatan kelembagaan baru ya. Nah, itu beda. Nah, kalau yang kuning itu sifatnya lebih struktural hierarkis ya. Ya manajemen konvensional gitu ya. Bicara struktur, bicara hierarki gitu kan. Karena kalau kita lihat ini definisinya nih, ini kan sebenarnya bicara hierarki secara implisit ya kan. Misalnya kepada siapa hal-hal tersebut dikomunikasikan ya kan. Siapa yang mengerjakannya itu kan bicara birokrasi dan hierarki sebenarnya ya. Oke. Lalu misalnya individu dapat bekerja sama, di situ ada upaya terintegrasi, terkoordinasi dan sebagainya, itu ini manajemen strategi benar-benar yang konvensional nih ya. Tetapi yang hijau ini sudah cara pandang manajemen strategi kelembagaan baru atau new institutionalism yang nanti akan kita pelajari pada sesi 2 hari ini. Lalu apa sih fungsi strategi? Yang pertama adalah dia pasti mengkomunikasikan maksud ya atau visi yang mau dicapai organisasi kepada orang lain ya. Yang kedua menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. Jadi di dalam hal ini ada kombinasi aspek kekuatan ya dan mungkin sekaligus kelemahan dari organisasi yang bersifat internal dan sekaligus mengombinasikannya dengan peluang dan ancaman yang ada di luar dari lingkungannya. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh hari ini ya, sekaligus juga menyelidiki kira-kira peluang-peluang baru di masa depan apa ya. Nah, yang keempat, menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Ini jelas. Karena apa? Karena ketika bicara strategi, maka secara tidak langsung kita juga harus memikirkan bagaimana alokasi resource dari upaya mencapai strategi itu kan. Sehingga mau nggak mau kita harus mempertimbangkan aspek resource yang dialokasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan di dalam strategi itu ya. Berikutnya mengordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi ke masa yang akan datang ya. Jadi strategi itu sebenarnya adalah visi masa depan organisasi ya, kita bukan bicara hari ini, juga bukan bicara masa yang lalu, tetapi masa yang akan datang ya. Misalnya katakanlah satu organisasi mau merespons disrupsi baik teknologi informasi maupun pandemi misalnya ya. Nah, kira-kira apa upaya kita untuk merespons disrupsi tadi ya. Yang terakhir adalah merespon keadaan baru yang dihadapi sepanjang waktu. Jadi strategi itu sebenarnya adalah standar ya, acuan atau ukuran atau ya standar lah untuk dipegang oleh organisasi dalam rangka menghadapi situasi baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya sepanjang waktu. Jadi sekecil apapun entitas organisasi, dia harus punya strategi, meskipun katakanlah strategi itu nggak terdokumentasi di dalam satu naskah master plan gitu ya, tetapi dia harus punya strategi. Nah, lebih baik misalnya kalau strategi itu terdokumentasi lewat master plan ya. Oleh karena itu setiap organisasi hari ini bahkan perguruan tinggi sekalipun ketika proses akreditasi mereka harus menunjukkan pada badan asesor pada badan akreditasi nasional misalnya menunjukkan strategi mereka apa
yang diwujudkan dalam bentuk dokumen rencana induk, ya kan? Rencana induk jangka panjang, rencana induk rencana strategis, dan rencana operasional, gitu kan? Ada strategi yang bersifat tahunan, renov, rencana operasional, ada Renstra, rencana strategis 5 tahunan, dan rencana induk pengembangan, RIP, itu 25 tahun. Bahkan negara sendiri punya dokumen strategi kan, pemerintah daerah punya, setiap menteri punya gitu kan. Semuanya harus punya. Supaya apa? Supaya itu menjadi standar dan acuan gerak dan langkah organisasi dalam rangka mencapai tujuan mereka, ya. Pertanyaannya apa bedanya antara planning dan strategi? Ini seringkali kita tumbang tindihkan antara planning dengan strategi, ya. Meskipun di dalam strategi kita merencanakan, tetapi dia beda dengan perencanaan, ya. Nah, di dalam perencanaan fokusnya adalah memecahkan masalah ketimbang membuat atau menyusun atau mendesain peluang, ya. Nah, bedanya dengan strategi, dia juga sekaligus memecahkan masalah, mendeskripsikan bagaimana peluang-peluang itu dibuat gitu, ya. Jadi itu bedanya antara planning dengan strategi, ya. Ya. Selama ini barangkali kita mempelajari teori perencanaan atau teori manajemen atau fungsi-fungsi manajemen yang salah satunya adalah fungsi perencanaan, maka strategi beda ya dengan perencanaan. Oke. Ada pertanyaan fundamen yang mesti kita jawab, kenapa manajemen strategi diperlukan? Kita sama-sama tahu bahwa di dalam organisasi isinya itu banyak, ya. Ada manusia, ya. Juga di dalamnya ada pranata, ada alat, ya. Dan juga ada satu intangible resource yang harus dipertimbangkan. Misalnya tadi ada struktur, ada birokrasi, yang kalau struktur, birokrasi, dan SDM tadi itu nggak dikoordinasikan dan nggak diintegrasikan, maka yakinlah organisasi itu nggak akan mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga dalam konteks inilah maka ilmu manajemen strategi diperlukan, ya. Bagan ini menjelaskan tentang kenapa manajemen strategi diperlukan, ya. Oke. Di dalam teori manajemen strategi konvensional ada yang disebut dengan model standar problem solving, ya. Model standar problem solving. Tetapi di dalam ilmu yang lebih baru dari manajemen strategi, mereka menyebutnya sebagai model standar teradaptasi, ya, atau adapted, ya, adapted standard problem solving, ya. Nah, yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan tantangan strategis organisasi kita apa, ya. Ini harus, ya, misalnya tantangan strategis kita pada aspek eksternal organisasi bisa soal ekonomi misalnya, ya, atau soal perkembangan perekonomian global masa depan, ya, atau potensi, ya, ancaman pandemi yang berulang misalnya, ya, sehingga hal-hal itu menjadi dasar pertimbangan kita atau organisasi untuk melihat kira-kira masa depan lingkungan bisnis seperti apa, ya. Yang berikutnya adalah memahami tantangan strategis. Nah, di sini termasuk di dalamnya masalah yang bersifat hierarkis di dalam organisasi. Saudara-saudara sekalian, kadangkala organisasi itu hanya melihat aspek eksternal, ya.
atau melihat kegagalan satu implementasi dari strategi itu dilihat dari aspek eksternal. Tapi kadangkala kita luput perhatian bahwa sesungguhnya masalah-masalah yang yang membuat implementasi dari strategi itu gagal di tengah jalan atau tertunda di tengah jalan misalnya, jangan-jangan karena persoalan internal kita gitu. Atau jangan-jangan karena persoalan hierarki yang ada di dalam internal organisasi. Nah, ini studinya Murray nih, ya, tahun 2009. Ya. Jadi tantangan strategis di dalam organisasi bukan hanya aspek eksternal, tapi juga kadangkala bersumber dari aspek internal, ya. Misalnya tadi masalah hierarkis dan birokrasi yang justru kadangkala menghambat organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu dalam hal ini, pimpinan organisasi harus berpikir menggunakan metafor makro, ya, supaya apa? Menghasilkan opsi yang lebih kuat gitu, ya. Metafor makro itu misalnya katakanlah metafor kondisi perekonomian global, ya. Jadi pimpinan organisasi itu harus menggunakan metafor makro untuk apa? Melihat fenomena organisasi dalam rangka menyusun strategi dalam rangka problem solving yang mereka hadapi. Nah, yang terakhir adalah atau dua terakhir sebelumnya memutuskan opsi strategi terbaik. Dan yang terakhir ketika strategi itu terimplementasi, maka kita perlu melakukan evaluasi atas opsi yang sudah kita pilih, ya. Jadi ini yang disebut dengan model standar teradaptasi problem solving dalam manajemen konvensional. Di dalam manajemen strategi konvensional juga dikenal ada satu terminologi yang disebut dengan problem strategis. Nah, organisasi seringkali tidak mampu untuk mengidentifikasi problem strategis yang mereka hadapi apa, ya. Padahal problem strategis ini penting, ya. Kalau kita berhasil mengidentifikasi problem strategis organisasi, maka gap, ya, antara masa depan dengan sistem hari ini yang kita terapkan itu bisa dikurangi, ya. Sehingga dalam konteks itu problem strategis sebenarnya adalah sistem masa depan dikurangi dengan sistem hari ini, itu problem strategis namanya gitu, ya. Jadi problem strategis itu harus bisa diidentifikasi oleh organisasi. Nah, kalau organisasi gagal dalam mengidentifikasi problem strategis yang mereka hadapi, maka yakinlah future system itu nggak akan bisa di-forecast, nggak akan bisa diprediksi, ya. Oleh karena itu problem strategis sekali lagi penting untuk bisa diidentifikasi oleh setiap organisasi. Nah, di dalam tabel 81, Anda semua bisa melihat beberapa aspek atau ilustrasi dari problem strategis yang dihadapi oleh misalnya katakanlah DuPont, ya. Jadi future systemnya apa? Misalnya katakanlah mereka menggunakan hanya menggunakan feedstock, ya, bio feedstock. Bio feedstock itu bio itu ya bio, ya, stok benih, ya. Jadi mereka mau menggunakan stok benih yang bersifat bio gitu, ya. Nah, itu mereka melihat masa depan seperti itu. Nah, setiap organisasi harus mampu melihat program strategis itu, ya. Saya kira itu dulu. Sebelum kita lanjutkan, ada komentar, kita boleh diskusi. Silakan.
Ada komentar? Boleh. Izin Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Pak, mengenai model standar, entah itu yang konvensional atau yang new institutionalism, apakah memang dalam setiap organisasi gitu, itu yang sekarang ini lebih menggunakan itu, ataukah memang yang model standar ini memang masih masih in di era yang sekarang gitu? Rata-rata setiap organisasi apakah memang mengikuti zaman? Kalau yang konvensional memangkah masih relevan, ataukah memang sudah memakai dengan model standar yang baru gitu, yang kelembagaan baru itu, Pak? Oke. Hari ini manajemen strategi konvensional, baik secara teori maupun praktek, itu masih diterapkan oleh organisasi. Kenapa? Karena organisasi tetap membutuhkan hierarki, tetap membutuhkan struktur, tetap membutuhkan birokrasi. Sehingga mau nggak mau, teori manajemen strategi konvensional itu tetap berkembang. Karena practically itu masih diterapkan, ya. Itu pertama. Yang kedua, tentang manajemen strategi kelembagaan baru. Ini sebenarnya teori manajemen strategi kelembagaan baru itu teori yang berupaya menjelaskan fenomena tentang praktik-praktik manajemen strategi di dalam organisasi yang sedikit menggeser aspek birokrasi, aspek struktur, aspek hierarki. Ya, nanti kita akan pelajari setelah ini apa bedanya antara manajemen strategi konvensional dengan manajemen strategi kelembagaan baru. Ya, nah letak perbedaannya pada aspek nilai. Ya, pada aspek nilai. Komponen kelembagaan itu banyak sekali. Nanti saya juga sudah menyampaikan e-book yang bisa Anda unduh di situ, ya, untuk bisa dibaca sedikit-sedikit tentang manajemen strategi kelembagaan baru. Bahkan ada satu disertasi yang sudah dihasilkan oleh Alexander von Pock di Belanda tentang implementasi manajemen strategi kelembagaan baru, yang disertasinya itu dijadikan buku dan diterbitkan oleh penerbit internasional, dan itu juga sudah saya share di slide ini dan Anda bisa membacanya. Ya, jadi meskipun misalnya hari ini berkembang teori-teori baru tentang manajemen strategi, tetapi manajemen strategi konvensional, ya, secara praktis terutama itu tetap diterapkan oleh banyak organisasi, baik itu private sector maupun public sector, misal pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Kalau kelemahannya sendiri, Pak, menurut saya kan setiap strategi ya, baik konvensional ataupun yang kelembagaan baru, pasti ada minusnya gitu, pasti ada kekurangannya dan juga kelebihannya, yang menjadi salah satu daya tarik setiap organisasi untuk memilih apakah dia harus memilih yang konvensional atau kelembagaan baru. Mungkin itu bisa dijelaskan, Pak. Mungkin ada kelemahan atau mungkin ada kelebihan dari kedua strategi ini yang menjadi daya tarik dari setiap organisasi yang memilih
strategi konvensional ataupun kelembagaan baru gitu. Ya, masing-masing ada kekuatan dan keunggulannya masing-masing. Masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya ya di dalam di kedua teori itu. Misalnya kalau katakanlah teori manajemen strategi konvensional yang memang sudah ratusan tahun diterapkan oleh berbagai organisasi di dunia, ya kita akan melihat bahwa teori itu mampu ya membawa satu sistem organisasi yang lebih baik dibanding periode tradisional ya, misalnya ya katakanlah sebelum 1900-an ya kan. Cukup berhasil teori itu dibawa ke dalam dunia praktis. Tetapi hari ini ya tetapi teori itu hari ini ternyata kan dianggap nggak sempurna untuk menjawab tantangan atau fenomena dunia manajemen terutama yang sudah semakin berubah ya, yang sudah semakin berubah. Hari ini kalau misalnya kita hanya memperhatikan hierarki organisasi, yang di dalam hierarki itu ada komponen birokrasi di dalamnya, maka organisasi akan sangat sulit bergerak, misalnya, ya kan? Harus terlalu birokrasi, terlalu birokratis, terlalu hierarkis, ya. Apa-apa minta izin pimpinan, maka yakinlah bahwa organisasi itu, dan banyak studi sudah mengatakan itu, akan sulit berkembang. Kenapa? Karena di situ unsur inovasi dan kreativitas anggota organisasi akan menjadi terkebiri gitu ya. Nah, kekurangan itu coba dikoreksi oleh teori manajemen strategi kelembagaan baru. Nah, teori manajemen strategi kelembagaan baru mencoba menawarkan satu konsep baru, praktik-praktik manajemen strategis atau praktik-praktik manajemen organisasi. Mereka mengatakan di dalam beberapa teorinya bahwa manajemen strategi kelembagaan baru itu berbeda dengan manajemen strategi konvensional yang ratusan tahun sudah diterapkan di dalam banyak organisasi di dunia. Nah, konsep yang mereka tawarkan adalah mengedepankan aspek values, nilai, ya, nilai dari organisasi. Nah, anggota organisasi, ya, itu kan punya latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga termasuk misalnya agama, ya, sehingga variasi etnis itu akan terbawa ke dalam organisasi. Nah, manajemen strategi kelembagaan baru mencoba untuk melihat itu sebagai satu keunggulan yang bisa membawa organisasi ke arah yang lebih inovatif dan kreatif dalam rangka menjawab tantangan masa depan. Saya kira itu dulu ya ininya, supaya nanti nggak kadung saya jelaskan ya. Siap. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini manajemen strategis ya. Jadi para pakar, ini kita masih bicara konvensional loh ya. Ini manajemen strategi ini bicara konvensional. Nah, di dalam manajemen strategis, buku-buku tekstual yang beredar di pasar itu mereka mengatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu ya. Untuk dalam rangka penyusunan, penerapan, evaluasi keputusan ya, yang itu berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan ya, Nah, ketika pengembangan kebijakan maka itu kan levelnya pimpinan organisasi sebenarnya kan. Kemudian perencanaan untuk mencapai sasaran dan alokasi. Nah, ini menarik, alokasi ya. Alokasi apa? Alokasi sumber daya. Kenapa misalnya alokasi sumber daya harus jadi pertimbangan? Ya jangan sampai misalnya alokasi sumber daya itu nggak efisien, ya, atau over budget, ya, atau misalnya anggota organisasi overthinking terhadap
apa namanya strategi organisasi yang hari ini sudah menjadi kesepakatan bersama gitu ya, dan seterusnya lah ya. Jadi manajemen strategi ini adalah sebenarnya keinginan pimpinan organisasi untuk mengembangkan strategi organisasi ya. Ini nih yang diinginkan manajer. Ini kata kuncinya. Manajer itu berarti pimpinan organisasi ya. Yang diinginkan manajer, pimpinan organisasi. Nah, kelemahan manajemen konvensional tuh ini nih ya. Seolah-olah manajer itu tahu segalanya, ya kan? Padahal sebenarnya anggota organisasi perlu terlibat di dalam penyusunan organisasi itu. Nanti di pertemuan-pertemuan akhir kita akan mempelajari bagaimana tools tools yang partisipatif untuk melibatkan para anggota organisasi, meskipun tidak semuanya tapi diwakili ya, untuk terlibat dalam proses pengembangan strategi organisasi. Ini kelemahannya nih. Ya apa yang diinginkan oleh manajer, seolah-olah bahwa organisasi itu hanya manajer tahu segalanya. Nah, itu nggak benar ya. Di dalam perspektif Islam kan juga nggak dibenarkan dalam hal itu, ya kan? Oke. Ini pertanyaan yang mesti kita jawab bersama. Kenapa sih perencanaan strategis penting? Baik di dalam teori manajemen strategi konvensional maupun kelembagaan baru dan perspektif Islam sekalipun menganggap bahwa strategik itu penting bagi setiap organisasi. Ya, hasilnya apa? Karena harapannya dengan perencanaan strategik itu atau dengan kita memiliki atau punya perencanaan strategik, harapannya adalah kita memperoleh performa organisasi yang tinggi, ya kan? Performa. Jadi soal performa ini kan sebenarnya juga fokus setiap organisasi. Bagaimana misalnya mereka punya performa yang baik dibandingkan dengan organisasi yang lainnya, ya kan? Atau misalnya dibandingkan dengan strategi yang sudah mereka tetapkan, ya kan? Jadi ukuran performa itu bisa dibandingkan dengan strategi yang mereka sudah tetapkan, juga misalnya bisa dibandingkan dengan performa organisasi lain. Ya, saya berkeyakinan teman-teman di sini ada yang ini kelihatannya banyak yang ustadz. Misalnya ada Pak siapa tadi? Pak Setio Utomo itu ustadz, ya kan? Pak Mulyadi ustadz gitu ya. Pak Mulyadi nanti boleh kasih pendapat ya Pak. Misalnya begini, saya mau kasih metafor yang sederhana ya. Metafor yang mau saya kasih begini. Ketika kita menikah ya, kan di dalam Islam kan diajarkan. Dan itu juga doa. Dan itu adalah doa paling ideal dari sebuah organisasi rumah tangga. Benar ya, Mbak Tria Zarkasi? Saya nggak lihat nih kamera Mbak Tria Zarkasi. Pak, sebentar. Saya mau diskusi dengan Pak Mulyadi ya tadi ya? Iya, Pak Mulyadi sama Pak Setio. Atau Pak Sugiarto juga boleh. Atau Pak Hilman boleh. Siapa? Visi ideal, Pak. Visi ideal organisasi rumah tangga apa, Pak? Kita semua pasti tahu itu. Biasanya ini, sakinah mawaddah warahmah. Betul sekali itu, Pak. Itu visi organisasi rumah tangga. Rumah tangga itu bagi saya adalah organisasi, ya. Pimpinan organisasinya adalah suami, ya. Pimpinan organisasinya adalah Pak siapa tadi?
Pak Arief Setiawan ya Pak. Kita pimpinan organisasi, ya kan? Imam, oke? Anggota organisasi adalah istri kita dan anak-anak kita, ya kan? Nah, karena saya membayangkan rumah tangga adalah organisasi, maka saya sebagai pimpinan organisasi harus punya perencanaan strategis supaya visi ideal sebagaimana ajaran Islam bahwa organisasi rumah tangga itu harus mencapai standar keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maka saya harus berupaya sekuat mungkin, sekuat tenaga, supaya saya mencapai visi organisasi rumah tangga itu. Sebagaimana ajaran yang kita sama-sama yakini, ya kan? Jadi sederhana itu. Nah, oleh karena itu, saya harus punya perencanaan strategi. Gimana caranya? Misalnya, untuk mencapai visi sakinah, mawaddah, warohmah itu, sakinah itu visi organisasi rumah tangga itu kan visi yang bukan hanya menyangkut urusan dunia, tapi juga menyangkut urusan akhirat. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan organisasi katakanlah bertanggung jawab penuh ya. Dan tanggung jawabnya bukan hanya pada istri dan anak-anak kita semua, tetapi juga tanggung jawab saya terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan ya. Itu nilai dasar. Nah, karena itu maka saya harus punya perencanaan strategi. Nah, misalnya gimana sih caranya supaya misalnya katakanlah tujuan materi ya, tujuan materi itu tercapai, misalnya oh ya saya harus bekerja misalnya. Lalu anak-anak juga harus memperoleh pendidikan terbaik, ya kan? Lalu selain memperoleh, kalau misalnya dia memperoleh pendidikan terbaik misalnya, maka dia berpotensi atau berpeluang untuk memperoleh pekerjaan yang juga baik. Itu kan tanggung jawab saya sebagai pimpinan organisasi rumah tangga. Ya. Nah, selain pendidikan yang baik, saya juga harus mengajarkan nilai-nilai Islam pada mereka, pada anak-anak kita, pada anggota organisasi yang terkecil, ya kan? Dari organisasi rumah tangga. Gimana caranya? Ya harus dikasih pendidikan akhlak yang baik, harus dimasukin tempat pengajian Al-Quran, harus bisa baca Quran, ya kan? Supaya apa? Karena kita percaya bahwa yang mendoakan kita itu ya nanti anak-anak kita, ya kan? Itulah visi ideal dari apa tadi Pak? Ayo Pak, kita ngobrol Pak. Nyalain kameranya Pak. Saya yakin ini Anda semua sudah banyak pengetahuan yang bisa di-share Pak, yang bisa dibagi ke kuliah kita. Silakan Pak kalau mau diskusi. Saya stop deh ngobrol. Saya stop bicara biar teman-teman yang bicara kalau gitu nih. Sebab di sini ada Ustadz, saya malu lah kalau misalnya salah ngomong soal itu. Silakan Pak. Ini nanti dulu lah bicara ya. Saya stop share biar nggak terlalu kaku ya Pak. Ini Pak Mulyadi ini. Silakan Pak Mul. Pak Mul, silakan Pak Mul. Kasih tausiah Pak tentang organisasi rumah tangga itu. Siapa tahu Mbak Sri Gentari perlu tausiah yang itu ya Mbak Sri atau siapapun lah gitu ya. Yang sangat membutuhkan. Suaranya kurang keras Pak Mul. Boleh di unmute kan ya Pak Mul? Iya, biar nanti diskusinya enak gitu. Kita sambungkan dengan contoh-contoh sederhana praktek-praktek Islam gitu ya, kan enak. Supaya saya juga dapat ilmu, Pak. Ya, tadi disampaikan tentang sakinah mawaddah warahmah itu visi
organisasi rumah tangga ya. Dan itu saya pikir semua orang yang beriman arahnya ke sana. Dan visi ini adalah visi dunia akhirat, gitu. Dunia akhirat. Sehingga dalam perencanaan pencapaian visi ini itu yang pertama yang menjadi dasarnya adalah bukan dari sisi materi, gitu. Bukan dari sisi materi, tapi pencapaian akhir yang ingin dicapai itu, jannah itu. Ya. Jadi semua anggota keluarga arahnya ke sana. Dan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan organisasi, mengarahkan semua anggota organisasi itu untuk ke sana, untuk mencapai jannah itu. Bukan dari sisi materi saja. Ya. Sisi materi itu hanya ikutan. Nah, dan yang selama ini, yang selama ini saya praktekkan di keluarga, dan saya sampaikan kepada anggota keluarga, bahwa setiap materi yang diterima, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus segera dikembalikan kepada Allah. Dengan itu semuanya akan menjadi lebih lancar, lebih mudah. Ya. Kalau selama ini standar orang berinfak atau berzakat itu adalah 2,5% dari yang dia terima. Saya berusaha untuk lebih dari itu. Lebih dari itu saja, dan berusaha untuk lebih banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, yang saya yakin itu akan kembali kepada pribadi saya, gitu. Jadi di sini saya memelihara anak yatim, dan ternyata anak saya yang sekolah di luar kota juga mendapatkan pertolongan dari orang lain, gitu. Kemudahan dari orang lain. Bahkan dari sekolahnya bukan sekedar dia tidak membayar biaya sekolah, tapi juga mendapatkan tambahan-tambahan dari yang lain untuk kemudahannya. Iya. Oke. Makasih Pak Mul, pengalamannya. Yang lain boleh, misalnya kalau mau menyampaikan pikiran-pikirannya. Biar nggak kayak S1 Pak, kuliahnya Pak, kita ngobrol Pak, saya juga perlu menyerap. Ini tadi menarik ya, tadi yang disampaikan Pak. Atau ada yang mau sebelum saya melanjutkan? Silakan Pak melanjutkan. Ini nanti oke ya. Ini nanti yang membedakan perencanaan strategik atau perencanaan strategis. Anda boleh strategis boleh ya. Yang membedakan fondasi dari perencanaan strategik manajemen konvensional dengan manajemen strategi Islami, fondasinya. Misalnya perencanaan strategik di dalam manajemen konvensional, tadi Pak Mul itu sudah menyinggung sedikit. Nanti metodenya coba kita ambil ke organisasi rumah tangga tadi, untuk kita angkat ke metafor organisasi profesional ya. Untuk mencapai performa organisasi yang tinggi, setiap pimpinan organisasi mesti mikir, ya kan, atau mesti merancang strategi mereka dengan data, ya, dengan data. Itu organisasi profesional, ya. Tetapi di dalam manajemen strategi Islami, kita hanya nggak bisa, ya, sebagai orang yang yakin bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka fundamennya bukan hanya mengandalkan pada data untuk merancang perencanaan strategik itu, tapi juga harus didasari oleh rasa iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, visi organisasi rumah tangga yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi, ya, organisasi rumah tangga yang kita jalankan, fundamennya tidak lain adalah rasa iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh, ya kan? Jadi bukan sekedar mengandalkan kalkulasi di atas kertas. Oh, saya 3 tahun ke depan, katakanlah misalnya untuk organisasi rumah tangga tadi. Oh, saya 3 tahun ke depan harus jadi manajer, harus bekerja, dapat pekerjaan ini. Ya. Tapi kalau nggak didasari perencanaan itu dengan rasa iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diwujudkan ke dalam doa kita dalam setiap sholat kita, maka itu nggak akan tercapai. Dan kalaupun tercapai, nggak akan memberikan berkah pada anggota organisasi, kan gitu ya? Ya bisa aja misalnya kita pengen bekerja di sini tahun depan misalnya, atau mencapai ini 3 tahun ke depan, tapi dengan cara-cara yang nggak dibenarkan dalam agama Islam, ya, misalnya menipu, korupsi dan sebagainya, itu kan nggak memberikan berkah, ya. Jadi fundamen dari perencanaan strategik di dalam manajemen konvensional dan manajemen perspektif Islam itu sudah kelihatan sangat berbeda jauh, ya. Ada nilai, ya. Jadi nilai itulah yang beyond, yang melampaui data, ya, yang melampaui kalkulasi di atas kertas. Itu bedanya, ya. Saya kira itu sudah satu satu percikan, ya, kata kunci yang saya berikan hari ini, meskipun itu nanti kita bahas minggu depan, ya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau komentar lagi, boleh. Ini saya kelihatan ada Pak Fauzan Pranata, boleh berkomentar, Pak, silakan. Pak, mungkin Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tadi antara strategi umum sama yang Islam. Apakah memang sampai signifikan perbedaannya ya, Ustaz, ya? Sehingga harus dibuatkan strategi khusus Islam, gitu, versi Islam. Karena menurut saya sih mungkin perbedaannya hanya nilai-nilai tadi ya, yang tidak bisa mungkin dilihat dari sisi data gitu. Tapi bukannya umpamanya kita ambil yang umum ini bukan berarti dia ateis, tapi yang umum ini kan juga punya agama gitu kan. Apakah nanti tidak muncul kotak-kotak bahwa strategi versi Islam, versi Kristen, atau versi Buddha dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau dikaitkan dengan Islam, apakah ada mungkin syarat sah yang harus dipenuhi untuk dapat dikategori bahwa ini adalah strategi Islam gitu? Atau hanya muatan-muatan nilai yang bersifat umum gitu, yang mungkin sifat umumnya ini sangat universal gitu kan. Jadi bukan cuma di Islam, tapi di semua agama pun melakukan hal yang sama gitu. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Signifikannya jelas ya. Kalau kita baca buku Fontaine dan Ahmad yang e-booknya sudah saya share di slide ya, Anda semua boleh mengunduhnya. Itu sangat jelas perbedaannya, baik secara teoritik maupun praktik. Ya, saya mau memulainya dengan menjelaskan beda antara manajemen strategi Islami dengan manajemen strategi perspektif Islam.
itu dua hal yang berbeda ya. Manajemen strategi perspektif Islam, kita melihat manajemen strategi dari perspektif Islam, sehingga manajemen strategi perspektif Islam itu berada di luar dari, ya kan, berada di luar dari apa, paradigma, ya. Jadi dia semacam peralatan analisis untuk melihat manajemen strategi konvensional, kemudian menawarkan satu konsep baru yang konsep itu diturunkan dari nilai-nilai keislaman, ya. Nah, dalam manajemen strategi Islami itu justru sifatnya induce, ya, itu diangkat, ya, diangkat dari nilai-nilai Islam, kemudian coba dipraktikkan, ya kan. Nah, yang satu sifatnya teoritik, ya. Yang satu itu maksudnya adalah manajemen perspektif Islam, manajemen strategi perspektif Islam. Tetapi yang satu lagi sifatnya bisa teoritik dan juga praktik, ya kan? Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, apakah perbedaannya signifikan? Sangat jelas. Misalnya dalam buku Fontaine dan Ahmad itu disebut bahwa dalam perencanaan strategik, ya, kita nggak boleh tuh memasukkan asumsi tingkat suku bunga ke dalam perencanaan strategik profitabilitas kita misalnya. Itu jelas, Pak, ya. Dan itu haram, ya kan? Atau melibatkan satu asumsi, satu kalkulasi keuangan yang yang bersifat horor misalnya, ya, tidak jelas. Nah, itu kan dilarang. Jadi as a practice, jelas perbedaannya signifikan, ya. Nah, lalu dikaitkan dengan Islam tadi, misalnya nilai-nilai universal. Ada nilai-nilai universal. Kenapa nilai-nilainya universal? Tentu saja ini harus berangkat dari keyakinan kita bersama bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam, ya kan? Rahmatan lil alamin. Maka nilai-nilai Islam itu pasti universal, ya. Misalnya di dalam nilai-nilai Islam, dalam perencanaan strategi, ya, segala hal yang sifatnya eksploitatif, ya kan, segala hal eksploitasi, baik eksploitasi terhadap anggota organisasi, dalam hal ini karyawan, dilarang jelas di dalam Islam. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, mungkin Pak Mul tahu, bahwa kita harus membayar gaji pegawai tepat waktu, yang Allah menggambarkan metafor itu sebagai jangan tunggu keringatnya kering baru kita bayar, ya kan? Nah, itu kan jelas, ya, itu jelas. Dan itu sebenarnya nilai-nilai Islam, ya kan? Nilai-nilai Islam gitu. Ya, memang nilai-nilai Islam, tapi coba diangkat ke dalam satu praktik yang sebenarnya misalnya katakanlah peraturan yang berkaitan dengan sistem penggajian karyawan, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, gaji harus tepat waktu, gitu kan. Itu kan sebenarnya nilai-nilai Islam, dan hari ini sudah menjadi nilai-nilai universal di dalam manajemen organisasi profesional, ya kan. Nilai-nilai Islam misalnya tidak memperbolehkan setiap organisasi itu melakukan tindakan manipulasi. Tindakan manipulasi itu di dalam sistem akuntansi disebut fraud, dan itu nggak boleh. Jadi banyak sekali nilai-nilai Islam yang hari ini misalnya sudah diterapkan. Tetapi kita memerlukan satu upaya penegasan bahwa itu adalah nilai-nilai Islam, gitu loh, ya, nilai-nilai Islam. Saya kira itu ya, Pak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal itu. Saya kira mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Atau ada yang lain boleh, kalau ini. Izin, Pak. Silakan, Pak. Begini, Pak. Ini sambil mengingat yang kuliah yang semester 1, Pak. Mengingat juga pada zaman Rasulullah itu, kalau nggak salah zaman Utsman bin Affan, yang tentang sumur itu, Pak, yang sumurnya orang Yahudi kemudian dibeli oleh
Utsman bin Affan. Kan di situ terjadi strategi bagaimana penguasaan orang Yahudi secara monopoli kemudian diambil oleh Utsman bin Affan yang kemudian saat ini telah menjadi sepenuhnya menjadi milik umat Islam. Nah, berangkat dari permasalahan itu, kemudian pembelajaran kita dari awal sampai saat ini bahwa kita telah memberikan contoh tentang visi Sakinah Mawaddah Warahmah yang organisasi paling kecil. Kemudian mencapai visi itu kita punya langkah-langkah punya misi sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi. Kemudian turun lagi strategi sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan masalah saat ini, Pak, kan sepertinya mau dikatakan perbedaan tidak juga. Karena strategi yang konvensional maupun strategi yang umum itu sebenarnya bisa kita gunakan semua. Namun ada strategi-strategi yang mohon maaf mungkin strategi yang agak kotor. Kemudian nilai-nilai Islam kita masukkan di situ. Nah, sehingga strategi itu tidak menjadi cara-cara atau langkah-langkah yang tidak baik pada hasil akhir. Nah, berangkat dari itu juga ada strategi yang dimana strategi ini saya istilahkan mungkin strategi intelijensia, Pak. Artinya strategi ini tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Karena kalau diketahui oleh orang banyak, maka kita akan artinya kita apa yang menjadi visi dan misi kita itu akan dimusnahkan oleh orang lain. Jadi siapa yang paling cepat dia yang akan mendapat, sementara orang-orang tahu bahwa strategi yang kita tetapkan itu adalah memang strategi yang paling baik dari kita mencapai keuntungan, baik itu keuntungan secara organisasi, keuntungan secara resources juga, kemudian ada juga keuntungan secara finansial, dan organisasi lain juga mereka tidak mau bahwa kita itu akan sukses. Nah, makanya terjadi strategi-strategi yang agak politis. Potong dari tisu ini apa yang ambil aja nih? Jadi Pak, kalau saya menilai bahwa di rumah seperti yang disampaikan sebelumnya tadi yang itu dengan sanitizer ya, bahwa strategi itu sebaik apapun kemudian tidak ada nilai Islam di dalam, maka laporannya nolak. Sebentar, itu Bu Lisa, tolong di unmute dulu, di mute. Oke, silakan. Oke, saya lanjut Pak. Kemudian bahwa strategi yang ada saat ini harusnya kita punya nilai-nilai Islam yang harus kita masukkan sesuai dengan mata kuliah kita pada hari ini. Nah, sementara saat ini saya melihat bahwa yang paling dominan di dunia atau khususnya di Indonesia ini, bahwa strategi konvensional itu kemudian disusupi oleh tindakan-tindakan politis, itu kayaknya ada yang kurang baik begitu, Pak. Kemudian strategi Islami itu pun kayaknya banyak yang dilanggar oleh oknum-oknum kita, sehingga ya mungkin di situ tidak ada keridhaan dari Allah dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam strategi itu berarti ada strategi yang dimana kita sebagaimana yang Allah sampaikan, ketika ada yang berbuat makar, maka makar Allah yang lebih hebat daripada makarnya manusia. Atau misalkan kita lebih luas lagi, misalkan ada strategi perang misalkan, Pak. Strategi perang saat ini kan misalkan Rusia sama Amerika, di mana Ukraina yang cuma menjadi cuma menjadi tumbalnya, yang sangat berpengaruh terhadap pemasaran perekonomian dunia.
Itu mungkin itu dari saya Pak, karena seakan-akan tadi pembicaraannya itu agak membedakan antara strategi Islam dengan strategi konvensional. Jadi kalau saya menilainya bahwa sama saja, tidak ada bedanya untuk strategi konvensional maupun strategi Islam. Cuman yang di situ bahwa strategi konvensional jika ada hal-hal yang kotor yang kemudian kita masuk ke situ, maka disisipilah nilai-nilai Islam. Oke, terima kasih Pak. Iya, boleh saja kita berpendapat demikian ya. Tetapi dari sisi paradigma ilmunya, strategi konvensional dan Islam itu jelas berbeda, ya. Karena asumsi itu kan premis dasar yang mendasari dari teori, ya kan. Nah, asumsi dasar dari manajemen strategi konvensional adalah bahwa di dalam organisasi ada struktur, ada hierarki, kemudian ada sumber daya yang semua itu bisa diorganisasi, ya, yang semua itu bisa diorganisasi atas dasar instruksi pimpinan organisasi, ya. Di samping itu, paradigma manajemen strategi konvensional asumsinya adalah menganggap bahwa semua hal boleh dilakukan sepanjang tidak merugikan organisasi. Asumsi lain dari manajemen konvensional adalah, manajemen strategi konvensional ya, adalah organisasi harus bisa mencapai pertumbuhan profitabilitas dalam jangka panjang. Yang dipikir manajemen strategi konvensional hanya profitabilitas, tanpa perlu melihat apakah misalnya cara-cara untuk mencapai profit itu halal atau enggak. Misalnya dengan cara eksploitasi alam, nebang kayu sembarangan. Padahal nilai-nilai Islam sudah mengingatkan kita semua bahwa kita wajib menjaga isi alam ya di bumi gitu ya. Jadi itu jelas berbeda antara paradigma manajemen strategi Islami dengan manajemen strategi konvensional. Secara teori saja beda. Nah, secara praktik apalagi? Misalnya apa tadi? Manajemen strategi Islam nggak boleh kita pakai asumsi untuk memforecast profitabilitas kita dalam 5 tahun ke depan dalam rangka perencanaan strategik ya profitabilitas menggunakan asumsi tingkat suku bunga, nggak bisa, nggak boleh, ya kan? Karena itu jelas diharamkan. Jadi baik secara teori maupun praktik perbedaannya 180 derajat. Ya, kita akan ketemu nanti apa perbedaan-perbedaan fundamental antara manajemen strategi Islami dengan manajemen strategi konvensional. Perihal strategi intelijensia, meskipun katakanlah tadi misalnya pimpinan organisasi melakukannya itu dengan diam-diam, tetapi di dalam teori manajemen strategi, diam-diam dan tidak perlu orang tahu itu adalah bukan strategi, Pak, tetapi cara ya untuk mencapai strategi ya, cara untuk mencapai strategi. Kenapa? Karena teori manajemen strategi kan tadi sudah kita pelajari bahwa strategi itu adalah upaya terkoordinasi dan harus dikomunikasikan kepada siapa strategi itu dilakukan, termasuk ada komitmen di dalam anggota organisasi untuk mencapai strategi itu. Sehingga apa yang Bapak maksud dengan melakukannya diam-diam itu bukan strategi, tetapi cara saja untuk mencapai strategi. Ya, saya kira itu bisa memperjelas perbedaan-perbedaannya. Ya, oke. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita kembali ke PowerPoint ya. Kita akan mulai masuk
mengkritik habis-habisan ya manajemen strategi konvensional ini. Ini tadi sudah ya. Pak izin sholat sudah masuk waktu zuhur di tempat saya. Silakan. Di Indonesia Barat belum nih. Jadi saya lanjut dulu ya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam strategi berbasis kelembagaan baru. Ya, ini yang tadi di awal-awal banyak dipertanyakan kita semua. New institutionalism atau kelembagaan baru. Ya, nah fokus pertanyaan strategi berbasis kelembagaan baru ini mencakup 4 aspek utama ini. Ya, yang pertama adalah gimana organisasi bertindak. Ya, gimana organisasi bertindak. Nah, di dalam manajemen strategi konvensional nggak ada itu pertanyaan-pertanyaan. Gimana seharusnya organisasi kita bertindak? Nggak ada, ya, nggak ada. Yang penting bagi mereka adalah mereka mematuhi standar operasi prosedur organisasi, terlepas bagaimana mereka bertindak. Ya. Yang kedua adalah kenapa organisasi bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah ini paradigma kelembagaan baru mencoba untuk melihat kenapa ya kok ada organisasi itu beda dengan yang lainnya. Meskipun misalnya katakanlah Indomaret dengan Alfamart itu sama-sama menjalankan operasi retail, tetapi kalau kita menggunakan teori manajemen strategi konvensional, kita nggak bisa lihat perbedaannya. Strategi mereka ya sama-sama strategi berhadap-hadapan. Keduanya pokoknya kalau ada di situ Indomaret, Alfamart ada di situ. Kan seolah-olah strateginya sama. Tetapi manajemen strategi kelembagaan baru itu lebih bisa atau lebih mampu menjelaskan fenomena itu ya. Letak perbedaannya ya. Oleh karena itu nanti saya tantang untuk mencoba mengidentifikasi dengan menggunakan paradigma kelembagaan baru ini itu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah apa keterbatasan cakupan organisasi ya. Keterbatasan mereka apa ya. Lalu yang terakhir ya, faktor tentu keberhasilan organisasi di tingkat nasional dan internasional itu apa sebenarnya ya. Nah ini, tetapi yang penting dari pertanyaan strategi berbasis kelembagaan baru itu terletak pada 2 aspek ini yang utama ya. Gimana organisasi bertindak dan kenapa perusahaan bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Informasi referensi yang bisa Anda baca itu bisa diunduh di e-book 2 e-book ini ya yang sudah saya sediakan yang ditulis oleh Ingram dan William dan kalau tidak salah ada bukunya disertasinya Alexander von Vogt di Belanda ya yang membahas tentang manajemen strategi berbasis kelembagaan baru. Itu cukup baru ya, disertasi itu ya. Saudara-saudara sekalian, ada perbedaan ya antara istilah organisasi dengan kelembagaan. Organization dan institution itu beda ya. Kalau organisasi itu lebih pada pengertian struktur ya, lebih pada pengertian birokrasi. Tapi kelembagaan lebih luas dibanding organisasi ya. Organisasi, kelembagaan dan organisasi sekali lagi berbeda ya. Kelembagaan lebih luas dibanding organisasi. Nah, di dalam beberapa buku teks misalnya Ostrom itu nama lengkapnya Elinor Ostrom. Dia peraih Nobel Ekonomi ya. Tahun 1999 kalau tidak salah, boleh dicek ya di Google atau ya sekitar itulah, atau tahun 2000-an mungkin ya. Tetapi dia peraih Nobel Ekonomi di bidang ekonomi politik ya. Dia mendefinisikan kelembagaan sebagai serangkaian aturan ya untuk menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan atas suatu hal ya. Nah, ini kan kalau kita lihat definisinya ini, siapa yang berhak mengambil keputusan atas suatu hal, ini birokrasi. Dan ini hierarki, ya kan? Tetapi Ostrom
mendefinisikannya nggak lebih dari itu, lebih dari itu. Misalnya selain dari fokus pada birokrasi dan hierarki, dia juga berfokus pada tindakan yang boleh dan tidak boleh. Nah, kalau sudah melibatkan tindakan yang boleh dan tidak boleh, itu kan sudah melibatkan value di dalamnya, ya. Nah, value itulah yang tidak ada atau yang nggak ada di manajemen strategi konvensional, ya. Prosedur masih konvensional kan, prosedur, ya. Kemudian informasi apa yang harus diberikan dan tidak boleh diberikan, ya. Apa yang diterima seseorang tergantung pada tindakan yang dilakukannya. Ini jelas. Ini di sini ada sistem insentif yang bekerja, ya. Sistem insentif yang bekerja. Ya, ini Ostrom. Tahun 90-an North, nama lengkapnya Douglas North, dia mendefinisikan kelembagaan aturan-aturan, ya, aturan. Kalau constraint itu kendala sebenarnya, tetapi kita bisa bahasakan sebagai aturan-aturan. Bagi kita aturan itu adalah kendala, ya. Kendala apa? Kendala untuk mencapai. Tetapi aturan itu nggak boleh dilanggar karena kita yang buat, ya, kita yang buat oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Ya, jadi ini aturan ya yang dibuat oleh manusia. Ya, oleh karena itu sebenarnya bagi saya kemunculan manajemen strategi kelembagaan baru itu adalah bibit, ya, bibit dari munculnya manajemen strategi Islami. Ya, manajemen strategi Islami. Jadi ada lompatan dari manajemen strategi konvensional yang sudah ratusan tahun teorinya dan praktek-prakteknya sudah banyak dilakukan. Kemudian muncul sekitar 20-an tahun ya manajemen strategi kelembagaan baru untuk merespon ketidaksempurnaan dari teori manajemen strategi konvensional sekaligus mengoreksi praktek-prakteknya, ya. Ini diciptakan oleh manusia. Nah, dalam manajemen strategi Islami, aturan yang kita ikuti bersama kan nggak diciptakan oleh kita, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu ya. Termasuk misalnya ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu kan. Ini kelembagaan, ya. Oke. Komponen kelembagaan secara teoretik seperti ini. Ya, misalnya ada aturan formal. Aturan formal apa? Ada konstitusi, statuta, hukum, keseluruhan, regulasi, ya kan? Terus ada aturan informal. Nah, bagi manajemen strategi kelembagaan baru, nilai-nilai itu masuk ke dalam aturan informal, ya. Aturan informal. Tetapi bagi kita Islam, misalnya nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, itu bagi kita kan resmi, meskipun dari perspektif hukum positif, ya, value-value yang kita ikuti itu apa informal gitu, tapi bagi kita ya resmi, wong kita meyakini, dan kalau kita nggak meyakini maka ya ada konsekuensi dari itu, kan gitu ya. Agama, lalu seluruh faktor yang mempengaruhi persepsi individu. Nah, di dalamnya ada juga mekanisme penegakan. Ada penegakan yang sifatnya formal, ya. Ada penegakan yang sifatnya informal. Misalnya di Aceh, ya, yang hukum Islam di sana diakui sebagai hukum positif. Dalam hal ini aturan formal, ya. Mereka pakai itu, ya. Bahkan di Aceh itu saya dengar hari ini mengembangkan banyak sekali ya nilai-nilai Islam ke dalam praktek-praktek pembangunan mereka. Termasuk misalnya praktek-praktek itu harus dipatuhi oleh sektor swasta di sana gitu ya. Ya, penegakan. Nah, penegakan nilai-nilai agama misalnya termasuk nilai-nilai agama itu menjadi bukan lagi penegakan informal tapi juga penegakan formal, ya. Itu untuk konteks Aceh, ya kan. Ini bentuk-bentuk tipologi kelembagaan.
di sebelah kiri ini ada private, ada public. Kalau yang private sector maksudnya, dia bisa bersifat decentralized atau terdesentralisasi, dan dia juga bisa bersifat sentralisasi. Nah, kalau dia bersifat terdesentralisasi, ya, maka arsipetal itu ya nilai-nilai nilai-nilai yang menyangkut budaya, ya, misalnya apa, norma, ya, norma. Lalu aktornya itu ya social group. Kemudian di sini ada Homans dan Granovetter yang mengintroduksi tentang tipologi kelembagaan terdesentralisasi, ya. Nah, level strateginya itu bisa kebijakan yang menyangkut sumber daya manusia, ya. Juga misalnya membangun tentang budaya organisasi, termasuk di dalamnya jaringan jaringan antar organisasi. Nah, kalau sistem private ini, ya, kalau kelembagaannya bersifat private, tapi praktek-prakteknya tersentralisasi, maka aturan yang dipakai itu ya aturan formal, rules, ya. Kemudian aktornya organisasi pasti, dan ini pengusung teorinya itu ya Williamson. Ini ekonom sebenarnya, ya. Kemudian level strateginya itu bisa konvensional strategi, ya. Nah, ini yang saya bilang nih tadi, ya. Konvensional strategi pasti di dalamnya melibatkan struktur, ya, struktur termasuk birokrasi. Nah, kalau yang kelembagaannya bersifat publik, misalnya katakanlah lembaga pemerintah, ya, atau komunitas-komunitas, maka bentuknya itu bisa berbasis budaya, ya, lalu aktornya itu pasti civil society dan seterusnya. Dan pengusung teoretikusnya itu ada Mayer dan Brown, lalu ada Powell, ya, yang cukup terkenal. Kemudian level strateginya itu dia harus bermitra, partnership, ya, dengan memobilisasi kelompok sosial di luar dari organisasi, ya. Nah, kalau organisasi publik, kelembagaan publiknya itu bersifat sentralisasi, maka ini saya koreksi ya, ini rules itu nilai-nilai sebenarnya. Bisa nilai-nilai, bisa juga rules, ya. Kalau laws itu hukum positif, ya. Ini kalau hukum pasti hukum positif. Kemudian aktornya ya pasti negara. Nah, ini yang tadi North, ya. Douglas North. Ini Douglas North ini memang penganjur ekonomi kelembagaan. Level strateginya itu bisa non-market strategi, bisa business political activity. Non-market strategi itu bisa bersifat, bisa berbentuk insentif, ya, bisa berbentuk insentif dalam rangka mendorong publik untuk melakukan tindakan bersama, misalnya, ya, collective action dan seterusnya, ya. Oke. Kita ke masalah-masalah fundamental manajemen strategi. Tadi sudah sedikit disinggung, ya, bahwa manajemen strategi konvensional itu punya banyak sekali masalah-masalah, ya, yang hari ini secara praktik, ya. Dan ini adalah kritik besar manajemen strategi Islami terhadap manajemen strategi konvensional. Kritik paling kritis, ya, paling kritis ini. Jadi masalah-masalah fundamental di manajemen konvensional itu kalau kita lihat, ya, yang pertama adalah mengabaikan nilai-nilai moral dan etika, ya. Lalu menghalalkan segala cara untuk meraup profit sebesar-besarnya dengan melakukan penindasan terhadap yang lemah, ya. Ada unsur eksploitasi di situ, ya. Kemudian ada penyimpangan, ada manipulasi, suap, korupsi, nepotisme, markup yang sering terjadi, ya. Lalu memperkaya diri sendiri, lalu abai terhadap tanggung jawab sosial, ya, dan sebagainya. Ingat, organisasi yang Anda pimpin, termasuk organisasi rumah tangga yang kita pimpin,
kita punya tanggung jawab sosial, ya, dalam bentuk zakat, misalnya, ya kan? Nah, hari ini coba terus digalakkan tuh zakat, ya, sedekah dan sebagainya, ya, untuk level organisasi. Lalu ada persaingan nggak sehat, ya, saling menghancurkan, bersaing kayak musuh yang harus dihabisi. Nah, ini nggak boleh di dalam Islam, ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu sesungguhnya tujuannya bukan semata-mata profit, ya, tapi berkah, ya kan? Oleh karena itu, walaupun sedikit ya berkah, gitu ya. Lalu dengan penerapan manajemen strategi, banyak perusahaan yang berhasil sukses secara materi, tetapi menghadapi kendala, penyimpangan, ya, ada keserakahan, greedy, ya, greedy. Lalu persaingan yang nggak sehat dan kecenderungan menguasai dan mematikan pesaing. Lalu di dalamnya ini yang tadi saya sebutkan 3 kali kalau nggak salah sebelum ini ketika Anda bertanya, ya. Ada penggunaan asumsi tingkat suku bunga dalam perencanaan strategi keuangan. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh nih. Lalu masalah kooperasi, kerjasama, dan sustainability, keberlanjutan jangka panjang. Kalau dalam ekonomi pembangunan, sustainability itu mencakup 3 aspek, ya. Sustainability itu apa sih sebenarnya? Sustainability itu kan kalau per definisi diartikan sebagai tanggung jawab kita, ya, dalam mengonsumsi barang dan jasa, ya, hari ini, ya, dengan mempertimbangkan konsumsi generasi mendatang, yang generasi mendatang itu harus sama kualitas dan kuantitas konsumsinya terhadap konsumsi yang kita lakukan hari ini, sama. Jadi generasi mendatang itu nggak boleh berkurang kualitas konsumsi mereka terhadap barang dan jasa, terhadap udara, terhadap air harus berkualitas, air harus bening, harus jernih. Kalau hari ini kita bisa menikmati air ledeng, air pompa air, ya, maka generasi anak cucu kita 35 tahun, 50 tahun ke depan harus bisa menikmati kualitas air yang sama misalnya, ya kan? Itu sustainability maksudnya, ya. Lalu rendahnya etika rasa malu, ya, jelas nih tuh. Yang ketiga, konflik kepentingan individu versus kepentingan organisasi. Kepentingan individual versus organisasi itu terlihat jelas misalnya antara kepentingan buruh dan pemegang saham, ya. Pemegang saham berat untuk meningkatkan gaji pegawai, tetapi pegawai merasa terus kekurangan, ya. Nah, ini konflik-konflik organisasi manajemen konvensional itu terus terjadi. Dan Anda bisa membaca keterangan itu di bukunya Fontaine dan Ahmad tahun 2013 tuh, ya, di Drive, Google Drive yang sudah saya share. Nah, saudara-saudara sekalian, terus terang buku manajemen strategi Islami, kalau Anda cari di Gramedia itu nggak ada, ya, nggak ada. Saya beli buku Fontaine dan Ahmad, ya, Fontaine dan Ahmad manajemen strategi Islam ini harus beli buku online di Singapura sana tuh, ya. Di Indonesia belum ada. Oleh karena itu bukunya harus berbahasa Inggris. Harus berbahasa Inggris, ya. Jadi nggak ada, belum ada. Dan manajemen strategi Islami terus terang, ya, di program studi keuangan syariah di Indonesia yang mengajarkan mata kuliah manajemen strategi Islami itu ya hanya satu-satunya di program studi keuangan syariah ITB Ahmad Dahlan. Saya nggak menemukan tuh program studi lain yang di ekonomi syariah, ya, mengajarkan manajemen strategi Islami. Saya nggak ketemu. Nah, baru kita yang berani mengajarkan mata kuliah ini. Dan Pak Saiful ngasihnya ke saya, pusinglah saya, gitu kan. Gitu ya Pak Mulyadia. Oke. Sebelum ini ada komentar nih terkait dengan masalah-masalah fundamental. Oke, ya, kita lanjut. Kalau Fontaine dan Ahmad, ya, ini Fontaine dan Ahmad, ya.
dia mengatakan atau merinci masalah-masalah fundamental manajemen strategi itu apa aja. Tapi kalau saya ketika membaca buku Fontaine dan Ahmad itu saya berefleksi, ya. Nah, refleksi itulah yang disarankan Fontaine dan Ahmad dalam bukunya bagi kita semua untuk memikir ulang apa sih yang salah dari manajemen strategi konvensional, gitu ya. Memikir ulang. Nanti Fontaine dan Ahmad setelah 3 slide ke depan memberikan panduan pada kita semua gimana caranya kita bisa melakukan refleksi terhadap atau melakukan kritik terhadap manajemen strategi konvensional, ya. Nah, kalau Fontaine dan Ahmad merinci, saya itu membuat diagram kayak begini kira-kira, ya. Praktek-praktek manajemen strategi konvensional, ya, itu sudah terjadi mulai dari tahap input sampai dengan outcome, ya. Input, ya, kita pakai asumsi tingkat suku bunga dalam perencanaan keuangan kita, ya, sudah keliru. Lalu kalau misalnya kita mau memproduksi barang dan jasa tapi dengan cara yang tidak halal dan toyib, ya, pakai lemak babi, oh udah salah. Lalu nggak toyib, nggak baik, misalnya cara mengolah produksinya misalnya nggak bagus, nggak higienis, ya, nggak memperhatikan kebersihan, ya itu nggak toyib. Nah, kau udah salah itu, ya. Pada aspek prosesnya seperti apa? Misalnya proses perizinannya pakai apa itu transaksi ngakalin, ya, ngakalin satu hal gitu supaya benar kelihatannya. Nah, itu udah nggak boleh proses, ya kan? Output misalnya menghasilkan satu produk yang ini ya jelas bilang nggak ya bermasalah, ya. Lalu outcome ini dampaknya terhadap lingkungan, terhadap sosial kayak apa, ya kan? Nah, seluruh masalah fundamental di dalam manajemen strategi konvensional itu terjadi di level input sampai dengan level outcome, ya. Ini kelihatan nggak? Ini ada video yang mau saya tunjukkan ke Anda semua, boleh? Itu salah satu video yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi hari ini itu berdampak besar terhadap lingkungan sosial kita, ya, termasuk ekonomi di dalamnya. Oleh karena itu
WEF ya, World Economic Forum itu sudah mulai memikir ulang, setiap organisasi bisnis itu harus memulai melakukan perubahan terhadap praktek-praktek yang mereka lakukan ya. Ini video lagi. Oke. Ini termasuk isu lingkungan yang mesti kita harus jadi concern kita bersama ya, gimana caranya organisasi harus mulai concern terhadap isu-isu yang berdampak terhadap lingkungan kita semua ya. Fontaine dan Ahmad itu memberikan panduan berpikir kritis kepada kita semua untuk memikir ulang tentang keberadaan manajemen strategi konvensional yang hari ini kita pelajari. Oleh karena itu misalnya ada sekitar berapa ini? 3 ada 9 ya. 9 cara untuk kita bisa memikir ulang memikir ulang manajemen strategi atau praktek-praktek manajemen organisasi hari ini. Dia meminta kita semua untuk melakukan proses refleksi sehingga misalnya tadi maaf yang input sampai dengan outcome tadi itu sebenarnya saya peroleh dari apa yang dilakukan oleh Fontaine dan Ahmad ketika mereka menulis buku ya. Misalnya saya ketika memikir kondisi dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik organisasi hari ini itu merusak lingkungan hidup ya, menimbulkan ketimpangan sana sini, maka muncullah ide diagram tadi itu ya, mulai dari input sampai dengan outcome. Misalnya mulai dari tafakur, nazar, tabassur, tadabbur ya, dan seterusnya lah, sampai kemudian tawasum ya, berkaca atas kasus yang ada ya. Dan sekali lagi Anda bisa membaca buku Fontaine dan Ahmad ini ya pada Google Drive yang sudah saya sediakan itu. Boleh diunduh ya. Ini saya kasih tugas untuk membuat makalah, boleh ya. Boleh dibaca dulu. Kalau ada yang kurang jelas di dalam tugas ini, nanti boleh ditanyakan.
Oke, ada pertanyaan? Boleh, silakan. Barangkali ada yang telat bergabung dan tidak sempat mengunduh materi hari ini. Teman-teman yang sudah mengunduhnya boleh saling men-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang baru bergabung dan tidak sempat mengunduh materi ini bisa turut membacanya, ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi kuliah kita hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Izin Pak.